belum ada agama apapun, orang Jawa itu sudah banyak orang yang mempunyai kesaktian, mempunyai kelebihan di atas rata-rata. Karena orang Jawa memang sejak dulu senang laku, senang bertapa. Simbolnya orang Jawa itu kalau pakai duwung, keris, pakai pusaka itu di belakang. Itu sudah menjadi ciri khas orang Jawa. Tapi jangan kalau memakai keris, jangan di depan. Jadi ini sudah mewujudkan simbol-simbol orang Jawa dulu. Kalau punya kelebihan, jangan dipamer-pamerkan itulah. Makanya kalau bisa mengaruhi orang itu tidak dari belakang, dari depan. Misalnya di desa ya kepala desa yang diserang. Jadi sebetulnya sebutan Kalijogo itu bukan yang Said disuruh bertapa di pinggir sungai, bukan itu. Jadi tapi gimana sekarang sudah menjadi sebutannya salah kaprah pengertian, apalagi disiarkan di dalam film, cerita sinetron itu. Sebetulnya bukan itu ya. Iya, sambil nunggu tongkat yang ditancapkan sama Sunan Bonang kalau nggak salah. Bukan, sebetulnya bukan itu, malah bukan itu. Malah sebetulnya Mbah Sunan Bonang dan Mbah Sunan Kalijogo ini apa ya, sama-sama mengisi. Toto gelar katanya Mbah Sunan Kalijogo muridnya Mbah Sunan Bonang, Mbah Makdum Ibrahim itu. Sebetulnya bukan itu. Nah, yang menjadi saksi ya juga Mbah Siti Jenar ini tadi. Sebetulnya ketika itu Mbah Raden Said yang disebut Sunan Kalijogo diajak di tengah laut. Belum ada perahu, pakai gedek bambu yang dirakit itu, rakitan bambu. Nah, memang itu Mbah Siti Jenar itu senajan walaupun orang Arab tapi tidak besar seperti orang Arab yang banyak itu. Beliau sama dengan orang Jawa. Postur tubuhnya. Iya, postur tubuhnya. Jadi tidak ketahuan bahwa dia orang Arab. Nah, berarti wajahnya bukan seperti wajah Arab gitu, wajah. Iya, mirip kelihatan. Tapi beliau kan disuruh nyamar menjadi tukang gedek itu tadi, yang mengantar ke tengah laut. Itu kan sudah Jadi Mbah Abdul Jalil, Syekh Siti Jenar, kalau Kalijogo ini kan sudah menjadi saudara nih, seperti saudara. Setiap saat di mana-mana berdoaan itu. Jadi tahu. Makanya kalau Mbah Siti Jenar itu disebut Islam Kejawen karena beliau bisa menemukan, menerjemahkan agama yang dianut itu di Jawa. Malah yang menemukan, yang menerjemahkan malah yang Said, Mbah Sunan Kalijogo. Nah, akhirnya Mbah Sunan Kalijogo, Mbah Raden Said dibenum, dinubuatkan menjadi Sunan Wali, disebut Sunan Kalijogo ya. Ini dikatakan Mbah Sunan itu Jawa Islam. Nah, Mbah Abdul Jalil Islam Kejawen, tapi kalau Mbah Kalijogo Jawa Islam, orang Jawa yang anut ajaran Islam. Karena setelah itu kan beliau mau nggak mau kan harus melakukan syariat tata Islam. Nah, jadi akhirnya waktu itu masih baik orang Islam dan orang kepercayaan Jawa itu. Walaupun yang Islam itu sudah punya arah ingin menguasai Jawa, jelas itu. Tapi Mbah Sunan Kalijogo, Mbah Said belum curiga waktu itu. Curiganya kan sudah terasa ini di waktu Sarasean di Demak, ya, berdirinya masjid Demak loh. Semuanya pakai jubah kan. Sunan Kalijogo enggak. Nah, itu beliau akhirnya merasa kalau beliau itu dimanfaatkan. Akhirnya ya gimana lagi ya, sudah
sudah terlanjur orang Jawa banyak yang mengikuti perintahnya Mbah Said, Mbah Sunan Kalijaga. Sekarang beliau terasa kalau beliau dimanfaatkan. Ya nggak apa-apa lah. Tapi besok kalau sudah waktunya ini saya tarik kembali. Jadi sampai sekarang beliau Mbah Sunan Kalijaga nggak mau pakai serban, nggak mau pakai jubah, tetap pakaian kejawen. Tentunya waktu zaman mula-mula penyebaran Islam di tanah Jawa ini kan terkenal dulu bahwa di tanah Jawa itu kan angker-angker, terus banyak orang istilahnya yang punya kemampuan linuwih-linuwih. Tentunya waktu itu seperti orang beliau, seperti Mbah Sunan Kalijaga tentunya ya harus membekali tentunya dengan ilmu-ilmu atau kesaktian yang mumpuni untuk penyebaran waktu itu. Apakah ya memang istilahnya orang-orang dulu itu punya kekuatan dari kesaktian itu rahasianya dari keilmuan Jawa sendiri atau dari keagamaan, sumber dari keilmuan kesaktian beliau-beliau itu? Makasih. Gini, belum ada agama apapun, apalagi Islam baru berapa tahun. Islam ini datangnya paling belakang dah. Belum ada agama apapun, orang Jawa itu sudah banyak orang yang mempunyai kesaktian, mempunyai kelebihan di atas rata-rata. Karena orang Jawa memang sejak dulu senang laku, senang bertapa. Tapi nggak aneh kalau orang Jawa sampai sekarang masih banyak ini, masih ada, ya masih banyak. Nah, makanya sebetulnya ajaran kesaktian yang di atas rata-rata itu orang Jawa itu sejak dulu kan tidak mau menunjukkan keahliannya. Kalau di mata umum beliau, makanya simbolnya orang Jawa itu kalau pakai duwung, keris, pakai pusaka itu di belakang. Itu sudah menjadi ciri khas orang Jawa. Keris itu lambang apa? Kewaspadaan, lambang kesaktian. Makanya banyak keris yang diisi yoni-yoni pada leluhur kita. Nah, tapi jangan kalau memakai keris, jangan di depan. Jadi ini sudah mewujudkan simbol-simbol orang Jawa dulu. Kalau punya kelebihan, jangan dipamer-pamerkan itu loh. Makanya itu ada maknanya. Jadi orang Jawa sejak dulu kan kalau bicara apa mendidik anak cucu kan nggak langsung apa ya tokleng, jadi nggak langsung coblok kok. Jadi bahasanya didasari dari bahasa isyarat, sandi, bahasa sandi. Makanya orang Jawa sejak dulu kan kalau ada apa-apa mudah tanggap ini. Ada firasat mudah tanggap, oh ya, misalnya meditasi itu semedi. Sekarang istilahnya meditasi ya, internasional. Kalau semedi itu kan hanya istilah Jawa. Istilah Jawa. Ya. Sekarang sudah internasional, sudah mendunia istilahnya meditasi. Kalau ada misalnya meditasi dapat apa? Nah, kalau meditasi ya enggak terus selalu dapat, enggak gitu lah. Ya enggak tiap meditasi terus dapat, ya enggak. Arti ada waktu hari-hari tertentu itu yang bisa dipakai tolak ukur para leluhur kita pada hari ini. Nah, misalnya gitu. Nah, sampai sekarang makanya orang-orang Jawa semua, khususnya orang Jawa dan umumnya orang Indonesia itu kalau pakai keris itu di belakang itu mengandung makna
Kalau punya kelebihan nggak dipamer-pamerkan itu. Sekarang masih banyak itu, tapi sekarang nggak bakal ditunjukkan kalau belum ada orang yang sangat dipercaya. Itu jadinya itulah. Dan sebelum ada agama apapun, orang Jawa sudah banyak yang punya kelebihan di atas rata-rata. Makanya ini sudah waktunya, sudah saat nggak lama lagi ya, semoga kita jangan, kalau bisa jangan sampai apa ya, jangan sampai mengusir secara paksa. Kalian sudah ada kok, sudah ada. Dan nanti kan orang Indonesia umumnya, orang Jawa khususnya, nanti kan kalau sudah waktunya kan dengan budaya asing nanti nggak mau sendiri, dengan sendirinya aja, nggak mau dengan sendirinya. Kalau sudah mau belajar miliknya sendiri ya. Sekarang sudah banyak orang yang tadi ikut belajar budaya asing kembali mencari jati diri. Sudah banyak, malah sudah ada yang kemarin ada yang datang cerita, oh selama saya ikut belajar di SS pernah gini oh laras, betul. Itu malah bukan orang sembarang itu datang ke sini. Kalau ketemu dengan saya nggak mau ada orang ketiga, pasti empat mata ya. Malah sudah 6 kali ketemu. Orangnya hebat, pinter, dermawan. Berarti intinya semua ilmu-ilmu orang-orang terdahulu yang sakti-sakti itu memang diperoleh dari ilmunya sendiri, ilmu leluhur. Diperoleh dari leluhur sendiri ya. Semuanya kan dari leluhur. Jadi yang diikuti itu ajaran leluhur sendiri. Lah, orang asing masuk di Jawa kan inginnya menguasai, khususnya menguasai Jawa dan umumnya Indonesia. Makanya kalau bisa mengaruhi orang itu tidak dari belakang, dari depan. Misalnya di desa ya kepala desa yang diserang dulu. Kalau sudah kepala desa bisa diserang, bisa dijak akur, penduduknya mengikuti. Beliau merasa aman karena dilindungi oleh kepala pemerintahan. Masih di negara ya, juga gitu. Pemerintah, kepala negara, pejabat negara yang dirangkul, dipepet dulu. Kalau sudah dapat restu dari kepala negara kan nyaman dia, nggak ada yang berani. Lah, orang Indonesia khususnya orang Jawa itu kan patuh dengan orang tua, dengan leluhur. Walaupun ngerti itu salah, nggak akan melakukan kalau tanpa izin leluhur gitu loh. Sejak dulu sampai sekarang ini, itu yang masih pakai tata cara Jawa. Kembali tadi ke keterangannya Mbak Harjo mengenai waktu Syekh Abdul Jalil itu ada sesuatu yang beliau cari, itu ketemunya malah ketika lewat ilmu Jawa. Ya. Nah, apakah itu dalam hal ini tentang masalah tauhid? Karena kan masalah tauhid itu dalam agama juga dalam ilmu Jawa itu terkesan dalam tanda kutip itu tidak sama, tapi itu tanda kutip. Nah, jadi begini, kalau dalam istilah Jawa kan kalau misalnya menyebut Tuhan itu tidak bisa disebutkan atau tidak bisa ditafsirkan karena Tuhan itu tan keno kinoyong. Nah, itu benar. Apakah itu Syekh Abdul Jalil itu mencari istilah dalam pencarian Tuhan? Mungkin dalam hal ini Gusti Allah, kalau dalam namanya Tuhannya orang Islam. Apakah itu nanti memang ketemunya di situ, Bapak? Ya, gini. Waktu itu Syekh Abdul Jalil belum bergelar Syekh Siti Jenar. Dengan yang Said, ya dengan Mbah Sunan kali ini, kan ngomong belak-belakan bukaan, ayo
Waktu itu Syekh Abdul Jalil ya tidak akan berguru di Sunan Kalijogo Mbah Said. Maunya apa? Maunya sharing. Tidak akan lah Mbah Said ya gitu. Ya kalau sharing, istilah sekarang sharing ya, tukar pengalaman, diskusi. Akhirnya menemukan satu hal. Kalau gitu, kalau Syekh Abdul Jalil mau ikut belajar tentang kejawen ya, tata caranya di Jawa, pakai tata Jawa, tata cara. Kalau di dalam Islam, Syekh Abdul Jalil nyebut ya Allah misalnya, tapi orang Jawa bukan ya Allah. Orang Jawa waktu itu hanya nyebut Gusti Allah. Itu ada terjemahannya nih Allah, tapi nggak saya buka nih. Ya, kalau ingin memperjemahkan silahkan, tapi jangan di lab. Kalau bisa ya hadapan 4 mata, silahkan. Monggo, saya nggak sombong, maaf, saya nggak menawarkan, tapi inilah yang sebenarnya. Nah, setelah Syekh Abdul Jalil mematuhi aturan ini, bahwa Anda sekarang ini di tanah Jawa, bukan di tanah Arab. Di Jawa ini mencari. Sebetulnya Syekh Abdul Jalil itu kan untuk memata-matai orang-orang yang ditugaskan di Jawa, toh. Disalahgunakan apa tidak. Akhirnya mengetahui sendiri.